wabarakatuh. Saya Elva Novianti, saya pengawas SMA dari Cabang Dinas Wilayah 2, Curug, Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya mengangkat best practice saya yang berjudul penguatan kreativitas kolaborasi kepala sekolah dalam proses inquiry kolaboratif dengan model full mentoring. Kita tahu saat ini bahwa sekolah itu banyak terjadi kekosongan kepala sekolah. Banyak kepala sekolah dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT. Dari 7 sekolah binaan saya, ada 3 sekolah yang dijabat oleh pelaksana tugas. Beberapa temuan dan beberapa hal yang saya dapatkan ketika membimbing kepala sekolah adalah antara lain adanya rendahnya efikasi diri dari kepala sekolah dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam memimpin sekolah. Kurangnya dukungan dari rekan kerjanya. Kemudian beberapa kepala sekolah ingin mundur dari kepala sekolah karena tidak sanggup, banyak persoalan dalam memimpin sekolah. Memang dalam memimpin sekolah itu banyak hal yang harus dipelajari. Maka itu mengelola satuan pendidikan harus memiliki kompetensi tersendiri. Saya selaku pengawas pembimbing, pendamping sekolah, saya mencari solusi bagaimana jalan terbaik agar kepala sekolah binaan saya mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya walaupun statusnya masih sebagai pelaksana tugas. Setelah saya melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada pejabat PLT dan beberapa orang guru dan siswa, saya kumpulkan informasi rata-rata 80% guru kurang mendukung program kerja kepala sekolah. Kemudian sekitar 40% guru tidak disiplin dalam mengikuti upacara serta apel pagi, dan 75% guru kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dan rapot mutu pendidikan juga menurun di beberapa sekolah. Penulis menyadari perlu metode yang tepat untuk melaksanakan pendampingan di 3 sekolah tersebut. Dan pada kali ini penulis berfokus pada SMA Negeri 8 Rejang Lebong. Adapun tahapan model pendampingan full mentoring dalam proses inquiry kolaboratif, yang pertama adalah tahap perencanaan, memetakan komitmen perubahan kepala sekolah, kemudian menentukan strategi dan metode pendampingan, sedangkan tahap kedua adalah pendampingan, mendampingi pelaksanaan proses inquiry kolaborasi, dan yang ketiga adalah refleksi. Pada tahap pertama, setelah dilakukan wawancara dan pemetaan kompetensi kepala sekolah, didapat bahwa tingkat kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan masih rendah, sedangkan tingkat kesadaran melakukan refleksi masih berkembang. Karena itu masih kategori menyemai perubahan, sehingga strategi pendampingan adalah menyemai perubahan dan metode yang digunakan adalah full mentoring. Implementasi full mentoring inquiry kolaboratif berbasis audiovisual ini dilakukan oleh kepala sekolah. Siklus inquiry kolaboratif terdiri dari 4 tahap. Yang pertama assess, kemudian design, kemudian implement, kemudian measure, reflect, and change. Kepala sekolah melaksanakan proses inquiry kolaboratif setelah mengkaji audio infografis yang diberikan oleh pendamping. Dalam melakukan inquiry kolaboratif, pertama kepala sekolah mengidentifikasi tentang kekuatan dan kebutuhan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan disiplin. Ada banyak temuan di sekolah terkait dengan pelaksanaan kedisiplinan dan kebersihan sekolah. Antara lain lingkungan yang masih kurang mendukung, kemudian disiplin siswa dan disiplin guru. Untuk guru-guru yang belum disiplin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curug turun langsung untuk memberikan pembinaan dan mensosialisasikan aturan tentang kedisiplinan ASN dan non-ASN. Hari berikutnya sudah banyak guru yang hadir pada saat apel pagi dan upacara. Dan kebersihan lingkungan sudah terjaga, sekolah sudah rapi. Sekolah juga bekerja sama dengan Babin Kamtipmas dan Reskrim setempat dalam membina siswa untuk tertib, disiplin, baris berbaris, dan tertib dalam upacara.
Sekolah juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah dan mendirikan bank sampah, kemudian untuk mensosialisasikan kepada petugas kantin agar jangan terlalu banyak menggunakan plastik dan styrofoam yang menyumbang besar terhadap sampah di sekolah. Ini adalah kiat sukses inquiry kolaboratif untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Bapak Ibu silakan diperhatikan, ditelitikan, dicermati, kemudian diaplikasikan. Selamat bertugas, terima kasih. Di sini Ibu ya, kehadiran guru walaupun kemarin juga upacara ada yang tidak hadir 7 orang gitu. Dan sudah dilaksanakan apel pagi untuk kita anak-anak lihat oh ini guru kemarin tadi lagi yang tidak pakai siput itu 40 orang dari 200 orang. Nah itu bagian dari dakwah kita Umi Hamidah. Yang saya hormati Ibu PLT SMA 8, yang saya hormati Bekasi SMA, yang saya... Sebelumnya guru dan kepala sekolah jarang menertibkan siswa ketika masuk ke lingkungan sekolah. Namun pada saat ini siswa dan guru terbiasa bersalaman dan guru menyambut siswa dengan menyapa dan salam dan menertibkan pakaian siswa ketika masuk ke sekolah. Anggota Babinsa juga berpartisipasi aktif untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab dan kemandirian siswa dengan cara melatih baris berbaris dan sikap sempurna, sikap istirahat, tata tertib upacara, dan melatih paskibra di sekolah. Saya juga memiliki grup WA Sekolah Binaan Ibu Elva. Audio infografis ini juga saya share di WA grup tersebut untuk sosialisasi dan alhamdulillah mendapat tanggapan yang positif dari kepala sekolah binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasti Suspanti, PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Rejang Lebong. Selaku pimpinan, saya berkoordinasi dengan Ibu Elva Novianti, pengawas pembina SMA Negeri 8 Rejang Lebong, untuk memonitoring dan mendampingi saya mengevaluasi dan merencanakan program sekolah. Alhamdulillah, selama 4 hari beliau pendampingan di sekolah, banyak manfaat yang saya rasakan sebagai pimpinan. Salah satunya adalah dapat memperkuat teamwork manajemen sekolah dan stakeholder untuk lebih fokus dan prioritas terhadap tupoksi masing-masing, serta memotivasi seluruh warga sekolah dan peserta didik untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih Bu Elva Novianti atas kiprahnya terhadap kemajuan sekolah kami tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rafika, pengawas ahli muda di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curup dan sekaligus rekan kerja dari Ibu Elva Novianti. Dalam hal ini, Ibu Elva sudah mengangkat best practice-nya mengenai penguatan kreativitas dan kolaborasi kepala sekolah melalui inquiry kolaborasi berbasis model pendampingan full mentoring. Pada saat ini sangat relevan untuk diangkat. Seperti yang kita ketahui, data dari Kementerian Pendidikan pada Juni 2025 sudah terjadi 36% kekosongan kepala sekolah di Indonesia. Tentunya dengan best practice ini menghantarkan kita menjadi referensi kita agar mampu membimbing kepala sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah pelaksana tugas atau PLT. Tetap bersatu. Perkenalkan, nama saya Yuniati, saya salah satu guru di SMA Muhammadiyah. Bagi kami, sosok pengawas pendamping Ibu Elva Novianti adalah sosok yang sangat baik. Beliau sering memberikan pencerahan ataupun solusi terhadap segala permasalahan yang kami hadapi. Dengan adanya pemberian pengawasan dan pendampingan yang beliau lakukan, membuat kami sebagai guru lebih termotivasi untuk memperbaiki cara kami mengajar maupun menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih up-to-date. Dan dengan adanya pengawas pendamping ini menjadikan sekolah kami dapat selalu mengupgrade setiap kegiatan kami dan bisa menjadikan sekolah kami menjadi lebih baik di masa yang akan datang.